Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, semangat pagi bunda semua. Nah videonya aku mulai dari sini ya bun. Jadi pagi ini aku tuh lagi masak. Ini tuh bayam merah aku campur sama telur bun. Tapi ada yang beda karena aku lagi nyoba resep baru. Di situ aku campur pakai saus teriyaki dan ternyata rasanya masya Allah enak banget bun. Anakku sampai nambah-nambah. Bunda di rumah udah pernah nyoba belum? Bayam merah dicampur sama telur pakai saus teriyaki. Kalau belum silahkan dicoba ya. Semoga anaknya juga suka seperti anakku. Setelah selesai nyuapin anakku makan, di sini aku lanjut ya bun. Aku tuh mau bikin agar-agar untuk cemilannya putriku. Nah di sini tuh aku pakai Nutrijel ya bun ya, rasa coklat. Kemudian aku kasih gula. Seharusnya sih gulanya itu katanya 1 gelas penuh ya bun, tapi karena aku kurang suka yang manis-manis, apalagi nanti Nutrijelnya ini tuh mau aku tambahin pakai fla gitu, fla coklat. Jadi aku nggak suka kalau misalnya rasanya terlalu manis. Jadi aku kasih gulanya itu sekitar 7 sendok makan aja. Nah sekarang aku lagi aduk-aduk ya bun. Nah diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih. Ini salah satu cemilan favorit anakku ya bun ya. Jadi aku memang sering banget buat puding di rumah. Kadang-kadang putriku itu minta rasa coklat, kadang dia minta stroberi. Dan aku pikir daripada kita beli jelly-jelly di luar, puding-puding di luar, lebih baik kita bikin sendiri di rumah, lebih sehat kan bun. Kita memastikan kehigienisannya, terus juga udah pasti kita bisa buat rasa-rasa sesuai sama selera kita. Nah setelah selesai bikin puding, ini aku lagi nyuci piring ya bun ya. Ada lumayan banyak piring tapi nggak terlalu banyak banget sih. Itu panci bekas-bekas masak puding tadi aku cuci dulu, aku rapikan dulu ya bun ya, supaya enak aja gitu kalau misalnya piringnya udah dicuci. Seperti biasa ya bun, kalau misalnya mau memulai aktivitas di dapur, aku harus pastikan dapurnya itu dalam keadaan bersih, nggak ada minyak, nggak ada piring-piring kotor yang berantakan, nggak ada yang berantakan, baru deh semangat untuk masak. Tapi kalau misalnya ada piring kotor, itu tuh rasanya kayak mood untuk masak tuh kayak nggak ada aja gitu. Padahal kan sebenarnya kalau orang-orang bilang ngapain sih 2 kali kerja, mendingan ya udah masak dulu aja, nanti selesai masak baru sekalian cuci piring, bisa aja gitu ya bun. Tapi aku tuh rasanya udah kebiasaan ya bun ya, nggak betah gitu loh. Kayaknya ngelihat piring numpuk tuh kayak pusing gitu kepala. Jadi ngelihat masakan, ngelihat piring kotor, rasanya masya Allah. Jadi mendingan aku beresin dulu piringnya. Setelah selesai baru aku masak. Tapi setiap orang beda-beda ya bun. Kalau memang misalnya bunda sukanya masak, langsung masak aja, nanti piringnya dicuci belakangan, ya nggak apa-apa juga sih. Itu kan tergantung kebiasaan kita masing-masing ya bun. Sama aja, toh tujuannya juga sama aja. Cuma memang kalau aku dari kecil tuh terbiasa gitu bun. Jadi dulu waktu kecil di rumah mama tuh gitu, kalau misalnya sebelum kita masak, dapur harus rapi dulu, piring-piring tuh harus bersih-bersih dulu baru masak gitu. Jadi semua kembali ke kebiasaan masing-masing ya bun ya. Oh ya, untuk bunda yang baru menemukan channel aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya aku. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai di sini. Dan salam kenal, perkenalkan nama aku Widya. Aku ibu dari 1 orang anak dan insya Allah sebentar lagi bakal jadi ibu dari 2 orang anak. Karena sekarang kebetulan saya lagi mengandung 7 bulan. Saya mohon didoakan juga semoga saya dan bayi yang di dalam kandunganku ini sehat-sehat selalu. Begitu juga untuk bunda-bunda di luar sana yang sedang mengandung, berapapun usia kehamilannya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Ibu dan bayinya semoga selalu berlimpah rezekinya dan diberi kemudahan di saat melahirkan nanti. Amin amin Allahumma amin. Dan untuk bunda yang mungkin lagi menantikan buah hati, sabar ya bun ya. Semoga Allah segera berikan anak yang soleh dan soleha. Semoga secepatnya diberikan keturunan. Amin. Nah setelah selesai cuci piring, nah ini aku lagi lanjut untuk ngelap-ngelap kompor ya bun ya. Nah di sini memang durasinya aku percepat karena kalau nggak dipercepat durasinya tuh jadi panjang banget bun. Nah ini tuh tempat naruh makan ya bun ya, kayak kalau misalnya aku habis masak, lauk-lauknya yang udah mateng tuh aku taruh di situ gitu biasanya.
Nah, kalau ngelap meja kompor seperti biasa harus berkali-kali ya Bun. Di sini udah aku deketin ya kameranya. Semoga Bunda bisa ngelihat air-air yang banyak di sudut-sudut situ. Jadi setiap aku habis cuci piring itu pasti basah Bun. Dari wastafel tuh airnya ngalir ke situ, ke rak kompor. Jadi memang harus dibersihkan, dilap setiap kali habis masak. Karena di sini sih nggak kelihatan ya Bun di kamera, tapi aslinya itu banyak banget air, jadi harus diperes berkali-kali itu kain lapnya supaya airnya benar-benar kering. Setelah dapurnya bersih, meja makan udah bersih. Nah sekarang aku mau ngepel-ngepel dulu Bun, supaya lantainya juga bersih. Kalau semuanya udah bersih baru deh mood banget ya untuk mulai masak. Nah di sini aku lagi pel-pelin dapur sederhana dan minimalis aku yang super sederhana sebenarnya, serba apa adanya. Tapi alhamdulillah begitupun aku bersyukur ya Bun ya. Apapun keadaan kita dan apapun barang yang kita miliki, alhamdulillah kita syukuri. Jangan selalu memandang ke atas ya Bun. Awal-awal ke YouTube dulu tuh aku mikir gini, aku kan nggak punya apa-apa, perabotan juga nggak punya apa-apa, masa iya sih mau aku tampilin di YouTube gitu kan Bun. Tapi aku mikir lagi ya, setiap orang kan rezekinya berbeda-beda dan kemampuan ekonomi setiap orang berbeda-beda. Kalau memang Allah kasih kita kemampuan segitu ya udah, jangan maksain diri ya kan Bun. Lagi pula kalau kita selalu memandang ke atas ya nggak akan pernah ada habisnya, yang ada kita selalu insecure ya Bun ya. Harusnya kita selalu mandang ke bawah. Allah kasih rumah yang sekarang kita tempati aja kita harusnya udah bersyukur, karena di bawah kita masih banyak orang yang lebih membutuhkan lagi, masih banyak orang yang lebih sulit daripada kita kehidupannya. Jadi menurut aku kalau kita malu menampilkan diri kita apa adanya ya nggak bagus juga ya Bun ya. Berarti kita nggak bersyukur atas nikmat Allah yang sudah Allah berikan untuk kita. Setelah selesai mencuci piring, aku lanjut mau beresin kamar Bun. Tapi sebelumnya di atas kasur ini tuh ada kain-kain yang menumpuk. Nah ini adalah cucian aku yang kemarin aku cuci dan belum aku setrika. Jadi itu aku ngelipetnya itu asal aja Bun, nggak dilipet rapi, nggak dibalik-balikin dulu karena memang nanti juga bakal disetrika sama aku. Jadi ya udah asal kelipet aja dulu. Yang penting dia minggir dari kasur gitu kan. Bakal aku taruh di pojokan dulu supaya nanti disetrika. Kalau misalnya dilipat langsung rapi gitu, menurut aku buang-buang waktu ya Bun ya, ribet. Karena untuk apa lagi gitu dilipat rapi, toh nanti bakal dibongkar juga, bakal disetrika juga. Bunda di rumah sama seperti aku nggak sih? Kalau misalnya habis nyuci, yang penting lipat asal dulu, nanti deh baru disetrikanya belakangan, nunggu mood dulu. Oh ya, untuk Bunda dan teman-teman yang menonton video aku ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Untuk yang sudah mendukung aku, yang sudah mengklik subscribe, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Dan untuk yang belum dukung aku, kalau kalian suka dengan video-video yang aku suguhkan, aku harap kalian juga nggak keberatan untuk mengklik video aku, mengklik subscribe maksudnya, supaya nanti kedepannya aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Nah insya Allah di channel ini aku akan nge-share daily vlog aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus 1 orang anak, mengurus rumah, mengurus suami ya Bun ya. Ya meskipun pekerjaannya mungkin agak membosankan begitu-gitu aja, nggak jauh dari ngerapihin kamar, ngerapihin dapur, beberes ruang tamu, nyuci kamar mandi, nyuci baju, nyetrika, dan lain-lain segudang pekerjaan lainnya. Tapi aku nggak berkecil hati untuk membuat vlog, dan justru aku bangga untuk membagikan keseharian aku di YouTube, karena aku yakin banyak bunda-bunda di luar sana yang butuh penyemangat ketika ingin melakukan pekerjaan rumah tangga. Ketika mulai mager-mager, mungkin lebih seneng kalau nonton video-video yang bersih-bersih dulu. Nanti setelah habis nonton baru deh datang semangatnya untuk bersih-bersih. Karena aku pribadi gitu ya Bun, kalau misalnya aku lagi males banget untuk beberes rumah, biasanya aku bakal searching di YouTube gitu, kayak kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari, terus ibu rumah tangga beberes rumah gitu. Nggak tahu kenapa, meskipun sebenarnya yang kita tonton itu adalah seorang ibu rumah tangga yang lagi beberes-beres, tapi rasanya semangat dia untuk beberes tuh kayak nular aja gitu Bun ke aku. Jadi
karena aku pribadi juga suka nontonin daily vlog bunda-bunda yang lagi beberes rumah. Mungkin untuk para konten kreator di luar sana, aku adalah salah satu penonton setia kalian ya bun ya. Beneran deh, aku memang suka banget, dan meskipun ngelihat orang beberes itu, tapi itu menjadi hiburan tersendiri untuk aku yang tadinya mager banget untuk bebenah jadi rajin gitu bun, tiba-tiba abis ngelihat beberes rumah. Itu si bunda juga rajin kok, dia langsung satset beberes gitu. Akhirnya semangatnya tuh kayak nular aja gitu ke kita. Terima kasih ya untuk para konten kreator di luar sana yang sudah berjasa dalam hidup aku untuk membangkitkan semangat aku dalam beberes rumah. Karena biar gimana pun aku juga ibu rumah tangga biasa yang tetap ada magernya ya bun ya. Kadang-kadang kalau lagi semangat banget beberes rumah, tapi kalau lagi mager, aduh ntar dulu deh, tunda sejam 2 jam deh, aduh santuy dulu deh gitu. Nah biasanya kalau udah mulai mager-mager gitu, harus dipacu lagi nih semangatnya dengan cara nontonin daily vlognya para bunda di luar sana. Nah setelah selesai merapikan kamar, di sini aku tuh lagi beresin mainan anak aku yang diberantakin ya bun ya. Sekalian tuh aku suapin dia, karena anak aku ini tuh sebenarnya alhamdulillah nggak terlalu susah makannya, cuma ya butuh waktu lama ya bun, harus sabar karena makannya rada-rada diemut. Tapi makannya lumayan banyak kok alhamdulillah. Kalau anak bunda di luar sana gimana? Apakah makannya gampang? Nah di sini lanjut ya bun ya, setelah selesai merapikan ruang tamu aku yang sekucrit itu, aku lanjut untuk menyapu-nyapu. Nah di sini itu aku sapu mulai dari bagian kamar ya bun ya. Jangan lupa untuk menyapu dari setiap sudut, karena biasanya di setiap sudut ada aja debu-debu nakal yang ngumpet di sana. Oh ya bunda-bunda di luar sana, bagaimana hari ini? Apakah sudah rapi, sudah bersih, sudah menyapu, sudah mengepel? Apakah pekerjaan rumah tangganya sudah beres dan sudah santai-santai? Nah ini aku lagi nyapu bun. Untuk bunda yang udah beberes, alhamdulillah selamat menikmati waktu istirahatnya. Untuk yang belum, yuk bun semangat beberes rumah, kita beresin rumah kita bareng-bareng. Semoga bunda di luar sana nggak bosen ya bun ya nontonin video aku. Dan karena video aku masih baru, channel aku masih baru, videonya masih sedikit, subscribernya juga masih sedikit, viewnya juga masih sedikit, tapi aku bersyukur alhamdulillah masih ada aja yang mendukung aku. Dan semoga bunda di luar sana juga senang dengan video-video yang aku tampilkan dan gak bosan ya bun ya. Meskipun rumahku sebenarnya sangat-sangat super sederhana, serba apa adanya, tapi semoga bunda di luar sana gak bosan nontonnya. Setelah selesai nyapu-nyapu, di sini aku mau bikin fla ya bun untuk puding yang aku bikin tadi. Nah di sini aku lagi manasin air untuk bikin flanya. Nah ini dia pudingnya udah dingin ya bun ya. Sekarang aku mau bikin flanya dulu. Aku pakai fla instan aja, pakai my fla. Nah di sini aku buat warna rasa coklat karena anakku suka rasa coklat ya bun ya. Di situ aku campurkan dengan air mendidih supaya flanya larut. Karena kalau bikin fla lagi makan waktu lagi ya bun, jadi aku suka yang instan aja deh. Kalau memang udah ada yang instan, kenapa harus dibikin ribet ya kan bun? Nah di sini aku lagi nuangin, aku mau motongin untuk anak aku itu pudingnya, sekalian aku tuangin flanya. Karena anak aku tuh suka banget bun. Biasanya kalau dia udah makan puding gini 2 potong kayak gini tuh dia kurang. Nah biasa dia minta tambah. Kadang-kadang kalau 4 potong pudingnya dia baru kenyang. Dan dia selalu bilang makasih mama, masya Allah tabarakallah. Rasanya ya bun ya, untuk bunda yang udah ngerasain untuk bunda yang udah punya anak pasti ngerasain gimana bahagianya kalau anak kita tuh suka sama apa yang kita masak. Apalagi anaknya sampai bilang terima kasih mama, rasanya tuh masya Allah gitu, kayak meleleh gitu ya bun ya. Kita jadi semangat banget untuk buatan, bikinan makanan gitu yang dia suka. Setelah selesai bikin puding tadi, pudingnya aku masukin ke kulkas ya bun ya setelah flanya dingin. Nah di sini ini adalah belanjaan yang dibeli sama suami aku tercinta. Di sini suamiku beli terong, terus beli ikan teri bun. Nah bersyukur banget ya bun ya, alhamdulillah punya suami yang mau
ke warung. Sebenarnya bukan karena aku tega nyuruh suami belanja ke warung, atau bukan karena aku males, tapi karena warung sayur lumayan jauh ya bun dari tempat aku, dan aku nggak bisa bawa motor. Rasanya kalau bawa anak jalan kaki itu kayak kasihan. Nah, sedangkan mobil juga dibawa kerja sama suamiku, jadi ya udah, kalau misalnya jalan kaki ke tukang sayur kan lumayan jauh. Jadi suamiku juga kasihan bawa-bawa anak jalannya jauh. Akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa deh, biar AA aja gitu setiap hari yang pergi ke tukang sayur gitu. Makanya setiap hari suamiku yang belanja bun. Oh ya, untuk Bunda di luar sana, apakah suaminya juga sama seperti suamiku yang mau banget membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya mulai dari ke warung, atau misalnya kalau kita ngelihat kita lagi capek mau kayak nyuci piring, rasanya itu Masya Allah, Alhamdulillah banget, bersyukur ya bun ya kalau kita punya suami yang kayak gitu. Karena nggak semua laki-laki mau ya bun kayaknya disuruh belanja ke warung, apalagi di warung sayur itu kan ibu-ibu semua ya bun. Nah, kalau mereka yang belanja biasanya ada yang gengsian gitu. Tapi alhamdulillah suamiku tipe yang mau banget sih ngebantu istri. Nah, sekarang ini tuh aku pengen sambelin bun. Di sini ada terong, kemudian aku juga punya ikan teri. Ini adalah menu pembangkit selera makan menurut aku ya bun ya, karena aku suka banget. Nah, di sini aku juga lagi ngambil air. Ini aku mau ngerebus telur puyuh bun. Jadi kemarin suamiku juga beli telur puyuh tapi belum sempet aku masak. Nah, jadi mau aku gabungin aja itu sama terong, sama telur puyuhnya, sama ikan terinya. Pasti rasanya mantap. Oh iya, aku juga orang kampung ya bun ya, jadi lebih seneng dan lebih suka gitu sama masakan-masakan kampung kayak gini, kayak sambal-sambelan gitu, daripada ayam lagi, ikan lagi, bosen bun. Emang aku lebih suka kayak ikan asin, tahu tempe, pete, jengkol. Masya Allah, itu tuh menu pembangkit selera ya bun ya. Apalagi pakai sambal-sambal mentah itu tuh, aduh udah deh, ayam mah lewat menurut aku ya bun. Nah, di sini aku lagi ngegoreng ikan terinya. Jadi ikan terinya tuh mau digoreng dulu. Ikan terinya nih suamiku beli, katanya satu bungkusnya itu 5.000. Tadi dia beli 4 bungkus, tapi karena menurut aku kebanyakan, jadi aku cuma masaknya 3 bungkus aja. Nah, sambil menunggu ikan terinya matang dan telur puyuhnya matang juga, di sini aku mau nyiangin bayam merah yang tadi dibeli sama suamiku ya bun. Jadi setiap hari itu selalu aku usahakan ada sayur-sayurannya, meskipun aku goreng-goreng ikan untuk anak aku, goreng ayam gitu-gitu, tapi tetap sambel-sambelan tetap aku usahakan harus ada sayurnya, supaya ya lebih ada vitaminnya aja gitu kan bun. Meskipun cuma direbus-rebus aja, tapi itu tuh nambah nafsu makan anakku juga, karena kebetulan anakku juga suka yang berkuah-kuah. Nah, ini ikan terinya udah matang. Sekarang aku lanjut untuk menggoreng terong. Nah, ini terong ungu ya bun ya. Alhamdulillah aku dan suamiku itu satu selera kalau soal makanan, karena kita sama-sama orang Sumatera, sama-sama orang Medan, sama-sama suka dengan masakan-masakan seperti ini bun. Masakan-masakan ala-ala rumahan ya kan bun. Nah, sekarang setelah mateng tuh telur puyuhnya, aku ganti airnya, dan air itu nanti untuk merebus bayam. Sekarang terongnya udah mateng, alhamdulillah, udah aku angkat, dan sekarang aku lagi bersihin telur puyuhnya. Nah, jadi telur puyuhnya ini tuh 1 kotak ya bun ya, aku bersihkan dulu supaya bersih. Alhamdulillah anak dan suamiku itu tipe yang gak susah makan ya bun ya, jadi disuguhin apapun biasanya dimakan. Alhamdulillah. Apakah suami dan anak bunda di luar sana juga sama seperti aku, yang kita masak apa aja dimakan, yang gak pilih-pilih lauk? Bersyukur banget ya bun kita kalau punya pasangan dan punya anak-anak yang gak pilih-pilih makanan.
Dan aku juga udah mulai membiasakan anakku tuh yang gadis untuk makan apa yang kita makan. Meskipun sebenarnya dia masih kurang suka ya bun kalau misalnya masakan-masakan pedas gitu, tapi tetap aku biasakan dia untuk makan walaupun sedikit untuk nyobain pedas. Karena kalau misalnya nggak dilatih gitu untuk makan pedas, takutnya nanti sampai besar nggak mau makan pedas. Karena teman aku ada yang gitu ya bun, karena dari kecil nggak pernah dikasih makan pedas ya sampai dewasa dia nggak mau makan pedas gitu. Nah sekarang aku lagi masak bayamnya ya bun. Ini bayamnya udah mendidih. Bayamnya juga seperti biasa aku kasih cuma bumbunya pakai garam sama masako aja, nggak macem-macem. Karena menurut aku udah enak ya. Justru rebus-rebusan tuh menurut aku enakan gitu pakai garam aja udah sama masako, udah selesai. Nah setelah selesai ngurusin bayamnya dan bayamnya udah mateng. Nah ini aku mau ngegoreng telur puyuhnya. Nah ini telur puyuhnya juga udah mulai mateng ya bun ya, jadi langsung aku angkat aja. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini makannya menunya pakai ini ya bun ya. Nah ini untuk cabe, aku nggak ngeblender cabe hari ini karena kemarin aku ngeblender cabe dan kebanyakan, jadi aku simpen di kulkas. Nah hari ini aku tinggal ngegoreng aja. Nah ini cabenya lagi aku goreng ya bun ya. Nanti bakal aku campurin ke yang tadi kita masak. Oh ya bunda-bunda di rumah sama seperti aku nggak sih? Kalau misalnya makan itu wajib banget harus ada sambelnya. Karena kalau misalnya makan nggak pakai sambel tuh rasanya gimana ya bun? Kayak kenikmatannya tuh agak beda, kayak kurang enak, kayak nggak lengkap gitu kalau nggak ada sambelnya. Jadi meskipun sedikit tetap harus tiap hari itu bikin sambel. Kalaupun misalnya nggak ngeblender cabe, tetap harus bikin sambel dadakan. Misalnya nggak ada cabe, aku biasanya ngambil kayak cabe setan gitu 2 biji atau 3 biji, terus aku ulek aja pakai bawang putih 1, nah terus aku siram pakai minyak panas. Menurut aku makan pakai sambal dadakan gitu juga enak banget ya bun ya. Pokoknya intinya mah mau sambelnya itu di blender atau enggak, diulek atau enggak, dimasak atau enggak, intinya mah kudu ada sambel gitu kalau aku mah bun. Nah ini sambelnya udah mateng alhamdulillah. Jadi sekarang mau aku masukin aja ke sambel yang udah aku bikin. Gimana sih sambelnya aku masukin ke sambel, maksudnya teh aku masukin ke telur dan ikan teri yang udah kita goreng tadi. Nah sekarang lagi diaduk-aduk supaya semuanya merata. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, makan kayak gini aja tuh udah penambah nafsu makan bun. Alhamdulillah ini menu masakan kita hari ini itu sambalnya jadi 2 mangkok. Alhamdulillah banget, Masya Allah, makan begini juga udah enak banget ya bun ya. Terus itu pakai bayam merah udah seger banget, alhamdulillah. Nah setelah selesai masak, alhamdulillah aku kedatangan abang paket ketuk-ketuk pintu dan ternyata nganterin paket ini bantal aku ya bun ya. Jadi ini adalah bantal karena bantal aku tuh di rumah udah lepes-lepes bun. Kalau bahasa aku mah lepes tuh gimana ya, kempes gitu. Udah ada kayaknya 2 tahun lebih nggak pernah ganti bantal, jadi udah nggak nyaman gitu untuk ditidurin. Leher juga udah mulai sakit untuk nidurin bantalnya. Akhirnya aku belilah yang murah-murah aja ya bun. Ini bantal dari Inoa. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 48.000 gitu, nggak nyampe 50.000, tapi alhamdulillah nyaman banget menurut aku. Jadi dia sebelum dibuka dia tuh kayak kempes gitu ya bun, tapi setelah dibuka dia ngembang sendiri. Alhamdulillah menurut aku ini juga udah cukup nyaman banget untuk dipakai tidur. Nggak harus yang mahal-mahal, yang penting mah ganti aja udah. Aku beli 3 pieces ini tuh sekitar 148 ribuan gitu, udah sama ongkir ya bun ya, jadi nggak nyampe 50.000 per piecesnya. Dan aku juga dapat promo free ongkir, potongan ongkir tuh 20.000 karena ongkirnya ini kan 30.000, jadi aku cuma bayar ongkir 10.000 aja. Dan langsung ditidurin sama anakku dong, alhamdulillah. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.